Shalom remaja yang terkasih, puji Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga, PMA volume 47. Di minggu ini kita masih menikmati Ezra dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Kita perlu tahu dulu nih apa yang menjadi fakta, kemudian apa relevansinya dengan kita hari ini, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ezra menceritakan bagaimana umat Allah kembali dari pembuangan ke Yerusalem untuk mendirikan kembali bait Allah. Hal ini berhubungan dengan hasrat hati Allah pada mulanya. Allah memiliki kedambaan untuk bisa tinggal di dalam manusia yang pada perjanjian lama dilambangkan dengan bait Allah, sedangkan di dalam perjanjian baru digenapi sebagai gereja yang merupakan rumah Allah. Kita bisa melihat satu fakta di dalam Ezra, pasal yang pertama kita melihat bahwa Allah bisa menggerakkan siapa saja supaya hasrat hatinya ini bisa segera terwujud. Kita melihat Ezra pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Di ayat 2b dikatakan, "Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda." Ayat 3, "Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem." Di sini kita bisa melihat bahwa Allah memiliki maksud khusus, yaitu untuk membangun kembali bait Allah sebagai rumah Allah di antara umat pilihannya dan mendirikan kembali kerajaannya di bumi untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Fakta berikutnya yang perlu kita tahu, berapa banyak sih orang yang berbagian di dalam pembangunan kembali bait Allah ini. Pasal 2 ayat yang ke-64 dikatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan bisa berbagian dalam pembangunan kembali rumah Allah. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, kita perlu memohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan juga menggerakkan hati kita bisa berbagian di dalam pembangunan rumah Allah hari ini. Sehingga kita tahu nih apa tujuan hidup kita. Bukan sekedar ingin memiliki prestasi yang tinggi, ingin sukses, tapi kita bisa memiliki satu kehidupan yang berpadanan dengan kehendak Allah. Nah, kita melihat lebih maju lagi ya faktanya. Di pasal yang ketiga, kita bisa melihat bahwa mereka kembali tidak serta-merta langsung membangun bait Allah, tetapi mereka mendirikan mezbah Allah terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena mereka udah tertawan selama 70 tahun. Artinya, kebiasaan mereka beribadah kepada Allah sudah hilang. Mereka tidak tahu bagaimana cara mempersembahkan kepada Allah. Kemudian Yesua dan Zerubabel di ayat 2 dikatakan bahwa mereka bersama-sama mendirikan mezbah Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Kurban bakaran ini adalah satu kurban untuk kepuasan Allah. Di dalam hari ini kita bisa menerapkannya adalah dengan diri kita sendiri sebagai kurban bakaran. Kurban bakaran artinya kita mau memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kita bisa nih memberikan seluruh diri apa adanya kita, seluruh diri kita untuk diri Allah sendiri. Tuhan, aku persembahkan mataku supaya aku tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan, aku persembahkan mulutku supaya mulutku ini memiliki perkataan berkat sehingga saudara-saudari gereja bisa terbangunkan. Aku juga mempersembahkan hatiku sehingga hatiku ini bersatu dengan hati Allah dan kedambaan Allah pun menjadi kedambaan hatiku. Saudara-saudari, setelah kita mempersembahkan diri, kita perlu terus maju lagi dan menempuh satu penghidupan pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Moga Tuhan membelas kasihani kita supaya kita memiliki telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita tahu nih apa yang menjadi perkataan Tuhan hari itu. Kita perlu ngotot, saudara-saudari terkasih. Jangan sampai kita kehilangan perkataan Tuhan dalam satu hari sehingga kita tidak ada kenikmatan. Mengapa? Karena hanya melalui kenikmatan kepada diri Allah sendiri, kita baru bisa membangun rumah Allah, kita baru bisa membangun gereja. Mari kita berdoa. Tuhan,
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap perkataan-Mu. Jadikan kami Tuhan, orang yang senantiasa bekerja sama. Kami mau mempersembahkan diri kami saat kami muda. Tuhan, kami mau Tuhan senantiasa memiliki telinga yang mendengar, sehingga apa yang menjadi perkataan-Mu itu yang menjadi kenikmatan kami. Bahwa kami semakin maju Tuhan, sehingga gereja-Mu yang terbangunkan. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Amin.